Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang permasalahan pertanian. Kalau kita lihat bahwa petani di Indonesia ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu petani yang berorientasi pada memaksimumkan kepuasan, utility maksimum. Itu dengan ciri-ciri yaitu petani ini subsisten. Kemauannya mereka untuk memaksimumkan kepuasan saja. Apa yang telah dilakukan merasa sudah puas. Petani-petani semacam ini itu lamban mengadopsi berbagai macam teknologi baru. Biasanya masyarakatnya agak tertutup. Dan mobilitas untuk mencari informasi adalah lemah. Ini masih banyak petani kita yang semacam. Namun ada petani yang dia merupakan masyarakat pedesaan yang berorientasi pada memaksimalkan keuntungan atau profit maksimum, memaksimumkan profit, memaksimumkan keuntungan. Nah, petani-petani yang demikian ini biasanya cepat mengadopsi inovasi. Derajat untuk kosmopolitannya adalah tinggi. Berani menanggung risiko. Mengaplikasikan hal yang baru, dia berani menanggung risiko. Mampu dan mau mencoba hal-hal atau teknologi-teknologi yang baru. Nah, petani yang demikian inilah petani yang maksimalkan keuntungan ini, ya berorientasi pada keuntungan inilah harus kita dorong. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya di samping petani sebagai pelaku daripada usaha pertanian itu, masalah pertanian itu cukup luas. Umpamanya masalah pemodalan. Kita tahu bahwa petani-petani kita itu rata-rata hanya mempunyai garapan sekitar yaitu 0,2 hektar saja. Hingga dikatakan sebagai petani gurem. Hasil usahanya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan. Ini tentunya dia sangat berkesulitan dalam kaitannya dengan masalah permodalan. Kemudian permasalahan yang kedua yang sering dihadapi oleh petani, yaitu harga panen yang tidak stabil. Bersifat musiman. Pada saat yaitu panen raya, maka harga anjlok. Namun pada saat tertentu, yaitu pada saat petani itu lakukan budidaya, pengolahan tanah, penanaman, ini adalah harga naik. Inilah sebagai peluang daripada spekulan-spekulan perdagangan. Pada tengkulak-tengkulak ini kesempatan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah yaitu lahan garapan yang sempit. Tadi saya katakan bahwa dia merupakan petani gurem, luas lahan garapannya adalah rata-rata 0,2 hektar. Apakah
lahan garapan yang 0,2 hektar ini mampu mensejahterakan daripada keluarganya. Ini tentunya adalah sangat tidak bisa. Kemudian yang keempat yaitu sering petani dihadapkan pada kelangkaan sarana produksi. Pada saat dia membutuhkan pupuk, obat-obatan, kesulitan. Pada saat dia membutuhkan bibit, dia kesulitan. Karena apa? Karena pertanian itu adalah sifatnya dia musiman. Tergantung oleh musim. Pada saat tanam, semua tanam. Sehingga pada saat itu dia membutuhkan semuanya. Sarana produksi pada saat yang sama dibutuhkan. Maka sering terjadi yaitu kelangkaan sarana produksi pada saat dia membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian itu semakin lama semakin besar. Banyak lahan-lahan produktif kita yang kemudian dia beralih fungsi menjadi usaha untuk usaha yang lain, untuk industri, untuk perumahan, dan lain sebagainya. Ini tentunya merupakan masalah pertanian yang besar, terutama di daerah Jawa. Dan biasanya pada daerah-daerah yaitu sekitar pusat daripada ramean, Pantura dan kemudian selanjutnya adalah umur petani kita itu didominasi oleh petani-petani yang tua. Cukup dominan. Petani-petani yang mempunyai umur lebih daripada 50 tahun itu cukup dominan. Sementara yaitu pemuda-pemuda tani kita atau pemuda-pemuda ini untuk terjun ke bidang ke sektor pertanian ini sangat sedikit. Walaupun ada, namun adalah sedikit. Dan petani kita yang dominan adalah yang mempunyai umur yang sudah tua, lanjut, lebih daripada 40 tahun. Sering juga petani yaitu dihadapkan oleh permasalahan masalah anomali atau penyimpangan iklim. Seharusnya bulan Oktober yaitu sudah turun hujan, namun belum turun hujan. Kemudian kegagalan panen yang disebabkan oleh iklim, perubahan iklim atau penyimpangan iklim ini sering terjadi. Dia sudah mulai tanam, kemudian dia mengalami yaitu betat, tidak turun hujan itu lama, maka gagal panen. Di samping itu juga yaitu adanya organisme pengganggu, hama dan penyakit. Ini tentunya penuh resiko, permasalahan sendiri. Kemudian juga permasalahan yang perlu kita pikirkan, yaitu kaitannya dengan masalah degradasi lahan. Degradasi lahan. Sehingga apa? Sehingga menata lahan-lahan pertanian ini terus mulai degradasi, maka apa? Daya dukung daripada lahannya ini juga akan semakin lama semakin rendah. Inilah saudara-saudara sekalian permasalahan-permasalahan daripada pertanian yang tentunya ini sebagai tantangan kita semuanya untuk melakukan bagaimana memecahkan. Cukup menarik apabila kita lihat bagaimana permasalahan ini kita
kita bahas pada kali ini. Dan saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah permasalahan pertanian di Indonesia. Kita tahu bahwa pertanian itu mempunyai fungsi, multifungsi. Baik itu tidak hanya ketahanan pangan, lingkungan, tenaga kerja, mempertahankan nilai sosial budaya, dan juga pertanian mempunyai peran kaitannya dengan untuk stabilitas ekonomi. Kalau kita lihat bagaimana kondisi petani kita, petani di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan masyarakat pedesaan yang selalu berorientasi pada memaksimalkan keuntungan. Petani yang demikian inilah yang perlu kita, yaitu kita dorong. Dia cepat mengadopsi inovasi. Derajat kosmopolitannya tinggi. Dia berani menanggung risiko. Mampu dan mau mencoba hal-hal atau teknologi yang baru. Inilah tentunya petani yang demikian ini yang harus kita dorong. Ini. Kemudian golongan yang kedua adalah petani yang berorientasi pada memaksimumkan kepuasan. Dia cepat, yaitu puas. Petani ini sering dikenal dengan petani yang subsisten. Dengan ciri kemampuan mereka untuk memaksimumkan kepuasan ya, cukup tinggi. Dia cepat puas. Seperti ini saja sudah puas. Sifat petani yang seperti ini adalah dia lamban terhadap adopsi teknologi yang baru. Masyarakatnya biasanya agak tertutup. Mobilitas untuk mencari informasi adalah masih lemah. Inilah yang tentunya harus kita dorong untuk kita lakukan, yaitu suatu pembinaan. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya adalah wujud pertanian yang kita kehendaki itu yang bagaimana? Pertanian tentunya adalah pertanian yang modern, tangguh, dan efisien. Dia mampu mengoptimasi pemanfaatan sumber daya domestik. Sehingga bisa mendapatkan yaitu suatu keuntungan yang lebih. Perluasan spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi, teknologi sumber daya, produksi, dan konsumsi. Ini harus kita gerakkan semuanya. Jadi tentunya adalah kita harus menggerakkan. Kemudian pemanfaatan iptek secara intensif harus kita dorong untuk mencapai produktivitas yang. Kemudian penerapan teknologi pertanian yang tentunya adalah spesifik, yang cocok dengan lokasinya, spesifik lokasi. Ini tentunya harapan kita yang kita kendaki pertanian, wujud pertanian yang kita hendaki harusnya demikian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat total sistem pembangunan pertanian ini harusnya tidak hanya pada on-farm-nya saja, namun yaitu dari on-farm sampai dengan off-farm, ya, di mana di sini ada 3 subsistem. Yang pertama ada subsistem agro-input, yang berupa lahan, bibit, pupuk, pestisida, obat-obatan. Subsistem agro-output, produksi primer, penanganan pasca panen, sortasi atau grinding, pengemasan, kemudian penyimpanan untuk sementara agar mutunya tidak menurun. Kemudian subsistem agro-processing juga kita perbaiki. Itu kaitannya dengan pemilihan alat metode pengolahan yang baik dan tepat, bagaimana pengolahannya,
bagaimana pengemasannya, kemasannya yang menarik oleh konsumen. Ini akan memberikan nilai tambah daripada produk. Kemudian juga subsistem agromarketing. Itu terkait dengan masalah pemilihan produk dan segmen pasarnya. Distribusi atau transportasi, promosi, labeling, dan sebagainya, semuanya itu untuk yaitu meningkatkan nilai tambah daripada produk pertanian. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya yaitu yang berkait dengan masalah pertanian, permasalahan pertanian. Di depan sudah saya jelaskan apa permasalahan pertanian. Yang pertama masalah permodalan. Yang kedua permasalahan masalah harga panen yang tidak stabil, musiman sifat. Luas garapannya adalah sempit, 0,2 hektar. Kelangkaan saprodi saat membutuhkan. Alih fungsi lahan ke non-pertanian cukup tinggi. Umur petani didominasi oleh petani-petani yang tua. Anomali atau penyimpangan iklim sering yaitu dihadapkan oleh petani. Kemudian degradasi lahan dan kondisi lahan yang suboptimal. Ini tentunya permasalahan-permasalahan ini yang harus yaitu kita cari pembahasan. Yang pertama adalah masalah permodalan. Permodalan sering menjadi masalah ketika petani akan memulai usahanya. Karena petani tidak selalu sukses dalam usaha budidayanya. Sifat hasil pertanian yang lebih tergantung pada alam ini membuat hasil panen tidak menentu. Ini tentunya akan mempersulit kaitannya dengan penyediaan dalam rangka untuk modal pertanian selanjutnya. Sering terdapat kendala-kendala seperti cuaca yang ekstrim dan serangan organisme mengganggu tanaman, hama dan penyakit umpamanya. Kemudian jika petani mengalami gagal panen atau merugi, tentunya petani jadi tidak memiliki modal lagi untuk melakukan usaha kembali. Oleh karena itu tentunya perlunya adanya penyediaan modal bagi petani dengan diperluas aksesnya dan proses yang mudah. Karena apa? Karena petani itu menginginnya yaitu dengan proses yang sangat yang sederhana. Kemudian peningkatan peran daripada perbankan untuk akses permodalan. Baik itu kaitannya dengan masalah kredit, umpamanya kredit usaha rakyat, ukur, peran pemerintah dalam bantuan penguatan modal petani sangat diharapkan. Dan memberi fasilitas dalam peningkatan produksi. Saudara-saudara sekalian, yang kedua kaitannya dengan masalah harga panen yang tidak stabil. Harga panen yang tidak stabil ini karena apa? Sifat hasil pertanian adalah musiman. Yang berarti produk tersebut akan memiliki jumlah yang mencukupi pada waktu tertentu saja. Pada saat musim panen padi berlimpah, pasokan beras melimpah, ini tentunya harga akan jatuh. Misalnya pada musim panen melimpah. Namun sebaliknya, pada musim paceklik atau pasokan yang sangat terbatas, sifatnya ini tentunya sangat mempengaruhi harga produk pertanian yang dihasilkan. Sehingga tidak stabil. Saat pasokan melimpah, harga akan jatuh. Sedangkan pada saat yaitu pasokan terbatas akan menjadi melonjak harganya. Oleh karena itu, perlunya peran Bulog ini diperluas dan ditingkatkan.
kapasitasnya dalam menampung hasil panen gabah di tingkat petani. Untuk menstabilkan apa? Harga pembelian daripada petani itu. Tentunya perlu dipikirkan kembali kaitannya dengan masalah revitalisasi KUD dengan pengolahan secara profesional tentunya. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya kaitannya dengan masalah luas garapan yang sempit. Salah satu masalah yang terus menghantui pembangunan pertanian di Indonesia adalah sempitnya penguasaan lahan. Sehingga tidak layak kredit. Dengan lahan garapan yang sempit ini tentunya petani juga akan mendapat penghasilan yang sangat terbatas. Dan membuat tingkat kesejahteraannya adalah rendah. Apakah 0,2 hektar ini bisa mensejahterakan petani? Ini perlu kita pikir. Oleh karena itu, model pemberdayaan petani melalui corporate farming yang spesifik lokasi sesuai dengan kesepakatan kelompok tani ini harus ke depan harus kita pikirkan, kita kembangkan. Corporate farming yaitu suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis tentunya. Melalui konsolidasi pengelolaan lahan hamparan, sehingga apa? Efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemanfaatan sumber daya dapat dicapai dengan adanya corporate farming. Kemudian yang keempat adalah kelangkaan saprotin. Masalah yang sering dihadapi petani adalah kelangkaan saprotin, sarana produksi pertanian. Seperti pupuk, obat-obatan. Ini merupakan peran yang sangat penting sebagai input usaha tani yang penting untuk dilakukan petani. Sulitnya mendapatkan input ini tentu menjadi masalah karena mampu menghambat kelancaran dari usaha tani. Di samping sulit, terkadang saprodi ini memiliki harga yang tinggi, yang meresahkan daripada petani. Kelangkaan pupuk membuat yaitu masalah pada petani. Oleh karena itu, kelangkaan pupuk ini kadang-kadang oleh orang tertentu ini membuat rawan masuknya daripada pupuk palsu. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang lebih baik agar sarana saprodi ini dapat terdistribusikan dengan baik dan tepat sasaran. Meningkatkan pengawasan dan mengoptimalkan peran daripada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 Provinsi dan Kabupaten tentunya dioptimalkan. Kemudian yang kelima adalah alih fungsi lahan. Meningkatnya penduduk dan berkembangnya sektor industri berdampak pada alih fungsi lahan pertanian. Non pertanian ini semakin lama semakin luas. Alih fungsi lahan hampir 120.000 hektar lahan berubah fungsinya setiap tahun. Cukup luas. Cukup luas. Dampak dari kehilangan lahan pertanian yang produktif ini adalah kehilangan hasil pertanian secara permanen. Ini harus kita atasi bagaimana tata ruang, tata wilayah, dan ini harus kita pikirkan. Tentunya penerapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus yaitu kita tegakkan. Perluasan lahan pertanian dan pemanfaatan lahan tidur untuk diperluas untuk usaha pertanian sehingga bisa untuk mengurangi adanya alih fungsi lahan. Kemudian yang keenam, masalah yang keenam. Umur petani kita didominasi dengan yang tua. Umur petani didominasi oleh lanjut usaha.
lanjut usia. Aspek usia petani yang berusia dari rentang 45 sampai 65 tahun, ini jumlahnya yaitu 17 juta jiwa atau hampir 64,2%-nya itu didominasi oleh usia yang lanjut. Sedangkan petani muda berusia kurang daripada 25 tahun sampai 44 tahun berjumlah hanya sekitar 35% saja. Di samping itu, rendahnya minat para pemuda-pemuda yang bekerja di sektor pertanian ini, tentunya ini perlu yaitu mendapatkan suatu perhatian. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan minat generasi muda usaha pertanian ini melalui pendidikan sejak dini harus kita lakukan. Pengenalan usaha pertanian dengan cara-cara pengolahan modern dan memberikan profit yang bagus ini harus digunakan untuk memotivasi daripada generasi muda. Generasi muda milenial yang akrab dengan alat-alat komunikasi dan suka membentuk komunitas tertentu, maka perlu kita gunakan untuk media komunikasi untuk memberikan gambaran usaha agribisnis dan agroindustri, usaha yang menjanjikan. Sehingga banyak banyak pemuda-pemuda kita untuk yaitu menggeluti di bidang pertanian ini. Saudara-saudara sekalian, ini dapat kita lihat betapa besarnya yaitu jumlah rumah tangga usaha pertanian kalau dilihat dari sektor umurnya. Maka masih cukup didominasi yaitu yang berumur tua, lebih dari 45%, 45 tahun. Saudara-saudara sekalian, belum lagi petani dihadapkan oleh anomali atau penyimpangan iklim. Terjadinya perubahan cuaca, anomali iklim akibat pemanasan global umpamanya, ini sudah berdampak pada usaha pertanian. Bergesernya cuaca akan menyebabkan ketidaktepatan pola tanam, sehingga akan bisa menyebabkan yaitu gagal panen atau puso. Umpamanya lebih-lebih terjadi yaitu secara ekstrim pada saat terjadi El Nino dan La Nina. Itu terjadi angin pasat melambat sehingga angin barat mendorong yaitu air permukaan yang hangat ini ke timur. Maka akan terjadi El Nino timbul akibat yaitu perubahan sistem cuaca ini yang terjadi di Samudra Pasifik. Keadaan ini akan menyebabkan yaitu terjadinya kekeringan yang pada rentang yang waktu lama, termasuk di Indonesia ini bisa terjadi yaitu kejadian El Nino ini. Namun juga bisa terjadinya La Nina. Yaitu jika angin pasat ini melintasi Samudra Pasifik ke arah Australia dengan membawa awan yang menyebabkan Indonesia ini terjadi hujan lebat dalam rentang waktu yang lama. Ini tentunya juga akan berakibat buruk pada usaha pertanian. Saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan dampak perubahan atau anomali iklim ini, di mana perubahan suhu ini hampir yaitu 1,75 sampai 4 derajat Celcius ini suhu akan semakin tinggi berpengaruh pada apa? Terus meningkatnya evapotranspirasi. Menipisnya ketersediaan air sehingga menimbulkan kekeringan dan yang berkepanjangan ini. Belum juga kaitannya dengan masalah yaitu perubahan pola hujannya.
maka akan terjadi yaitu banjir, erosi, kekeringan di musim kemarau. Ini tentunya merupakan hal-hal yang tentu harus yaitu kita bisa mencari yaitu pemecahannya. Umpamanya yaitu kita mengadakan penentuan pola tanam yang tepat. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu perlunya manajemen data informasi cuaca. Pemanfaatan informasi perakiraan iklim sebagai bahan analisis terjadinya perubahan iklim ini harus yaitu tersedia. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan data pengamatan dari stasiun-stasiun untuk mempelajari fenomena iklim dan sumber daya air. Tentunya ini harus yaitu dilakukan. Meningkatkan pemanfaatan peta wilayah rawan kekeringan, mengembangkan sistem deteksi dini kekeringan, melakukan pengaturan atau penerapan pola tanam sesuai dengan anjuran yang spesifik lokasi. Tidak bisa lagi kita yaitu melakukan pola tanam secara global, namun harus secara spesifik lokasi. Karena apa? Kejadian hujan sering terjadi satu tempat satu dapat lainnya akan berbeda. Budidaya tanaman padi yang ramah lingkungan, yang hemat air dengan model SRI, umpamanya kita lakukan. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan rehabilitasi, perbaiki prasarana irigasi harus terus kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8 adalah terkait masalah degradasi. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, di mana kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia. Jadinya erosi dan sebagainya akan menyebabkan terjadinya degradasi lahan. Proses degradasi lahan ini bisa disebabkan tidak terkontrolnya konservasi hutan, perdagangan hutan yang tidak terkendali, usaha pertambangan, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan potensi, dan pengolahan lahan yang kurang tepat. Kemudian luasan lahan kritis kita semakin lama semakin luas. Luasan lahan kritis kita yaitu sekitar 17,35 juta di area lahan pertanian. Di antaranya ada 3,74 juta hektar di lahan gambut yang ditumbuhi oleh semak belukar. Saudara-saudara sekalian, kita di negara tropis yang curah hujannya tinggi. Ini tentunya akan berpotensi tertimbulnya adalah bencana banjir dan longsor yang semakin lama semakin meningkat kalau tidak ada upaya konservasi. Ini, saudara-saudara sekalian, apa dampak degradasi lahan ini? Yaitu meliputi terjadi degradasi lahan, terjadi erosi, sedimentasi. Sedimentasi di sungai akan menyebabkan kapasitas tampung sarana sumber daya airnya menurun, sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya lahan kritis dan hilangnya mata air atau kekeringan, kesuburan dan produktivitas lahannya merosot, pendapatan petani menurun, kantong-kantong kemiskinan bertambah, ketahanan pangan nasional akan terganggu tentunya kalau terjadi yaitu keringan, degradasi lahan ini akan mengancam ketahanan pangan nasional. Nah, bagaimana upaya kita, usaha-usaha kita untuk mengatasi ini? Tentunya usaha tani konservasi, yaitu kita terapkan penerapan teknik konservasi secara terpadu, perbaikan wilayah hulu,
pembuatan terasering atau bangunan konservasi, penghijauan atau reboisasi, multiple cropping atau tumpang sari, kemudian agroforestry, tumpang sari antara tanaman tahunan dengan tanaman semusim, manajemen hujan, umpamanya dengan embung mini, umpamanya, sistem usaha tani, hemat air, mastery, efisiensi dan peningkatan potensi sumber daya alam. Ini adalah usaha-usaha konservasi. Kemudian yang kedelapan juga, yaitu lahan marginal. Kita terpaksa kalau lahan-lahan yang subur kita sudah habis. Semakin lama semakin berkurang dengan alih fungsi lahan. Kita lalu bergeser ke penggunaan lahan marginal. Sekitar 41,4% lahan yang masih tidur. Disebabkan oleh apa? Lahan suboptimal. Ini bisa ditanami komoditas tanaman pangan. Namun tentunya perlu adanya yaitu upaya-upaya untuk memperbaikinya. Tanah tersedia di lahan marginal ini memiliki mutu rendah karena adanya yaitu beberapa faktor pembatas, umpamanya topografi atau kemiringan, dominasi bahan induk, kemudian kandungan unsur hara atau bahan organik yang sedikit, kadar lengas yang rendah, pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Bahkan terdapat akumulasi unsur logam yang bersifat meracun. Saudara-saudara sekalian, lahan marginal ini memiliki potensi untuk pengembangan pertanian, baik tanaman pangan, kebunan, maupun tanaman hutan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan ini dapat dilakukan dengan masukan tinggi, pengapuran, pemupukan, terasering, atau dengan masukan rendah, mengusahakan dengan tanaman-tanaman yang adaptif, yang cocok dengan kondisi lahan. Saudara-saudara sekalian, belum lagi kaitannya dengan masalah aspek konsumsi. Permasalahan aspek konsumsi ini terkait dengan masalah tingginya konsumsi beras. Terbatasnya kesadaran masyarakat akan pangan yang sehat dan aman. Belum berhasilnya upaya diversifikasi pangan. Belum adanya pemerataan pangan bergizi atau individu dan keluarga. Bagaimana pemecahan? Saudara-saudara sekalian, bisa dilakukan dengan perbaikan daripada pola konsumsi, melakukan sosialisasi pangan sehat dan aman, peningkatan motivasi partisipasi masyarakat dalam diversifikasi pangan, dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, dan berimbang. Saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya, saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya tentunya menjadi pemikiran kita semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita coba sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian maju.